Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam warga jemaat GPIB di mana saja berada. Saya Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi dalam Night Call GPIB. Dan hari ini atau malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami dan kerinduan kami untuk membaca firman-Mu. Beri kami hikmat agar kami mengerti. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 45 yang mengatakan, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan Daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka. Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan? Apakah kita akan diliputi oleh rasa bersalah, kemudian kita bertindak untuk datang kepada orang yang mana kita sudah lukai atau sakiti, dan kita mengakui kesalahan itu? Atau kita mencoba untuk memperbaiki perbuatan dan sikap kita, lalu kemudian kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, bagian bacaan firman Tuhan hari ini merupakan berita pengharapan yang disampaikan Imamat kepada kita, yang memotivasi umat Israel untuk mengakui kesalahan-kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka, karena mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti misalnya melupakan atau melalaikan hari-hari Sabat, menolak peraturan-peraturan Tuhan, bahkan dikatakan di dalam ayat 43, mereka muak mendengarkan ketetapan Tuhan. Ketika mereka mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati dan dalam kesadaran diri, maka Imamat mengatakan mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan Tuhan tidak akan menolak mereka, tetapi Tuhan akan bertindak untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Pulihnya hubungan antara umat dengan Tuhan ini nampak dalam cara Tuhan kembali mengingat akan perjanjiannya yang dinyatakan di dalam ayat 42. Aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Yang kemudian ditegaskan di dalam ayat 45,
Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Ungkapan ini, saudara-saudara, mau menyatakan kepada umat Israel bahwa ketika mereka mengakui kesalahan mereka, Tuhan senantiasa mengingat perjanjian Tuhan yang senantiasa akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel, bahkan menguatkan bangsa Israel di tengah-tengah setiap kehidupan perjalanan mereka. Perjanjian itu sudah dimulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, bapak-bapak mereka. Tuhan akan tetap menjalankan keadilannya, bahwa ketika umat melakukan dosa, umat melakukan kesalahan, umat menolak perintah dan ketetapan Tuhan, maka hukuman itu akan terjadi. Namun Tuhan juga tetap setia dan tetap mengasihi mereka. Tuhan akan senantiasa memberikan kepada mereka kebebasan, menolong mereka menjalani kehidupan mereka. Saudara-saudara, ketika imamat mengatakan hal ini, maka dikatakan kepada kita sekalian bahwa saat umat menyatakan kesalahannya di hadapan Allah, maka pengampunan itu hadir di dalam kehidupan mereka. Lalu dari firman Tuhan ini, apa implikasinya bagi kita sekalian? Yang pertama, saudara-saudara, perlu kita catat bahwa ketika kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka itu adalah hal yang melegakan. Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan itu melegakan dan membebaskan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakui kesalahan membawa kita untuk tetap berada dalam ikatan perjanjian keselamatan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak umatnya yang dalam kesadaran mengakui akan kesalahan-kesalahannya. Ia akan terus bertindak memulihkan hubungan kita dengannya karena kasih dan kesetiaannya kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila sampai hari ini kita masih mengabaikan hari-hari ibadah, hari-hari atau melalaikan ibadah-ibadah, melalaikan ataupun tidak bersedia untuk mendengarkan firman, maka imamat hari ini memotivasi kita berusahalah untuk tidak mengeraskan hati kita, namun meminta Tuhan melembutkan hati kita agar kita dimampukan untuk menjalankan panggilannya. Dan ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang setia dan taat di hadapan Tuhan. Dan ketika kita membuka hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, maka saudara-saudara kita akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Saat ini adalah waktu yang baik bagi kita. Kita berada dalam refleksi minggu-minggu Prapaskah yang membawa kita untuk kembali melihat kembali perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Yesus sedia menderita bagi kita untuk keselamatan kita. Dan saudara-saudara, mari kita menghayati masa-masa penderitaan Kristus, minggu-minggu penderitaan Kristus ini dengan terus-menerus merefleksi diri kita setiap hari, sehingga kita terus dapat memperbaiki diri kita di minggu-minggu Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami bahwa Engkau telah menolong kami
untuk beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami dalam kelelahan tubuh kami selama sehari beraktivitas, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Topang dan tolong kami Tuhan, agar kami selalu menjadi alat berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami, aktivitas hidup kami, dalam relasi kami dengan setiap orang yang kami jumpai. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami dan memberikan kepada kami kekuatan. Dan saat ini ketika kami dalam kelelahan tubuh mau beristirahat di malam hari ini, Tuhan kami mohon, biarlah kami dapat tidur nyenyak, menikmati waktu istirahat kami, dan esok hari kami dapat bangun dalam tubuh yang segar dan melakukan aktivitas kami. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tetaplah senantiasa membuka diri pada Tuhan di minggu-minggu Prapaskah ini, agar kita senantiasa menjadi alat terang dan garam di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Tuhan memberkati.